Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Anak-anakku, sebelum materi pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, materi pembelajaran hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Namun sebelumnya Bapak ingatkan kembali bahwasanya kondisi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Selalu jaga kesehatan, berolahraga dengan teratur, keluar rumah selalu memakai masker, dan selalu aktif mencuci tangan. Anak-anakku, mari kita bahas mengenai apa kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, dan latihan apa saja yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Anak-anak, mari kita masuk pada materi pada hari ini, yaitu kebugaran jasmani. Ini kalau di buku kalian ada di bab 5 ya. Tujuan pembelajaran, anak-anakku, setelah kalian nanti mempelajari materi mengenai kebugaran jasmani, diharapkan kalian nanti dapat 1. Menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Yang kedua, menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Yang ketiga, melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Yang ketiga ini nanti berkaitan dengan gerakan psikomotor atau kalian mempraktekkan ya. Nah, materi pembelajaran nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, manfaat latihan kebugaran jasmani. Sedangkan yang ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, mari kita pelajari mengenai kebugaran jasmani. Mungkin kalian sudah membaca pada buku apa itu kebugaran jasmani, mungkin juga lewat media lainnya. Ya, kebugaran jasmani secara umum pengertiannya adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain atau masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Ada pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Yang pertama, Rusli Lutan mengatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang membutuhkan fleksibilitas, daya tahan, dan kekuatan.
Muhajir berpendapat kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh dalam beradaptasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tanpa rasa lelah yang berarti. Joko Pekik Irianto mengatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan, sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Nah, mari kita pelajari mengenai manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, bisa menurunkan berat badan dan mencegah obesitas atau kegemukan. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan atau obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Jadi olahraga itu atau aktivitas kita penting sekali karena manfaatnya bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, bisa mencegah penyakit jantung. Itulah salah satu manfaat ya, penting sekali ketika tubuh berolahraga. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam atau tidak melakukan aktivitas. Yang berikutnya bisa mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Penyakit di mana kadar gulanya itu tinggi sehingga bisa diatur dengan beraktivitas olahraga yang teratur. Yang berikutnya, manfaat dari latihan kebugaran jasmani bisa meningkatkan kualitas hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bisa meningkatkan karena di dalam tubuh kita banyak sekali hormon-hormon. Yang berikutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Ya. Berikutnya, menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otak. Sebagai contoh itu seperti pikun ya. Manfaat berikutnya dari latihan kebugaran jasmani adalah memberi banyak energi. Jika kalian rutin berolahraga, kalian akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai hal yang bisa menguras energi. Manfaat berikutnya, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks. Inilah salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani yang mempengaruhi gejala depresi ringan dan kegelisahan. Berikutnya anak-anakku, mari kita pelajari tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kebugaran jasmani seseorang.
dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat diabaikan. Karena banyaknya macam sikap gerak yang harus dilakukan, maka perlu disiapkan berbagai unsur kondisi fisik sebaik-baiknya. Untuk mencapai hal tersebut, unsur-unsur kebugaran jasmani perlu dilatih. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani antara lain kekuatan atau strength, daya atau power, kecepatan atau speed, kelentukan flexibility, kelincahan agility, daya tahan endurance, daya tahan kecepatan atau stamina. Nah, nanti semuanya itu belum kita pelajari secara khusus ya. Ada beberapa aja nanti yang kita pelajari. Nah, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani antara lain aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah ketegangan yang terjadi atau kemampuan otot untuk suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau bobot dari luar. Nah, mari kita pelajari latihan-latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Yang pertama, latihan kekuatan untuk meningkatkan otot perut. Otot perut bisa dilatih untuk meningkatkan kekuatannya yaitu dengan gerakan sit up. Ya, jadi kalau kalian rutin melakukan gerakan sit up itu bisa menguatkan otot perut kalian. Bagaimana cara melakukan sit up? Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian angkat badan ke atas hingga duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Ya, perhatikan gambar gerakan sit up. Kalau bisa berpasangan, silahkan berpasangan. Karena kalau berpasangan itu bisa maksimal melakukan gerakan sit up-nya. Satu, menahan beban atau menahan kaki sehingga tidak gerak. Nah, tidur terlentang, kemudian angkat kepala seperti duduk sehingga kepala mendekati lutut. Kemudian silahkan tidur terlentang lagi, kemudian lakukan angkat lagi. Nah, lakukan gerakan ini mungkin selama 30 detik atau kalau dihitung silahkan mungkin kalian melakukan sit up bisa 10 sampai 15 gerakan. Silakan dilatih secara rutin. Nah, itu nanti bisa meningkatkan kekuatan perut. Yang berikutnya adalah aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Karena banyak sekali cabang-cabang olahraga yang digunakan adalah kedua tangan kita, maka ototnya perlu kita latih. Latihan yang sederhana yaitu dapat dilakukan dengan gerakan push up. Bagaimana cara melakukan push up? Mungkin kalian sudah tahu. Tidur telungkup,
Kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Yang kedua, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki merupakan garis lurus. Kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Ya, lakukan gerakan ini berulang-ulang, mungkin selama 30 detik atau lakukan selama atau sebanyak 10 gerakan. Nah, perhatikan bagaimana posisi awal seperti itu ya. Ya, kemudian kedua lengan diluruskan. Kemudian kembali lagi lakukan. Kalau gerakan ini kalian lakukan secara rutin, nah, kekuatan otot lengan kalian pasti akan meningkat. Ya, aktivitas berikutnya adalah latihan untuk kekuatan otot punggung. Otot punggung dapat dilatih dengan melakukan gerakan back up. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidur terlungkup, kaki rapat, dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai. Agar kedua kaki tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman. Perhatikan gambar ya, posisi awal. Ya, kemudian badan dan kepala diangkat. Lakukan gerakan ini berulang-ulang, mungkin selama 30 detik atau lakukan 10-15 gerakan. Itu nanti bisa meningkatkan kekuatan otot punggung kalian. Berikutnya adalah aktivitas latihan untuk meningkatkan otot tungkai. Latihannya yaitu dengan gerakan naik turun bangku. Yang pertama, berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Setelah ada aba-aba, naiklah ke atas bangku, kemudian turun kembali. Pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas atau ke bawah. Oke, mari kita simak gambar gerakan naik turun bangku. Perhatikan sikap awal. Sikap siap menghadap bangku atau kursi ya yang ada. Kemudian naikkan satu kaki ya, kemudian lanjut kaki berikutnya, dua-duanya di atas bangku atau kursi. Kemudian turun satu kaki dan kaki berikutnya juga ikut turun. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sehingga nanti akan membawa manfaat, yaitu otot tungkai kalian akan meningkat. Nah, berikutnya nanti silahkan kalian memperhatikan video gerakan dan silahkan nanti di rumah juga kalian praktekkan beberapa video gerakan untuk meningkatkan kekuatan otot perut,
meningkatkan kekuatan otot lengan, meningkatkan kekuatan otot punggung, dan meningkatkan kekuatan otot tungkai kaki. Ya, inilah anak-anak gerakan sit up. Supaya maksimal harus ada teman yang memegangi kaki, atau kalau tidak ada teman kamu kasih beban di kaki sehingga kaki tidak terangkat, sehingga gerakan sit up kalian bisa maksimal. Lakukan di rumah mungkin 10-30 detik. Nah, berikutnya adalah gerakan push up dengan gerakan meluruskan dan menekuk siku lengan, gerakan badan, kaki, kepala terangkat bersama-sama untuk hasil yang maksimal. Ini gerakan back up. Nah, gerakan ini juga harus dibantu dengan teman sehingga gerakan bisa maksimal, kaki supaya tidak bergerak. Lakukan juga selama 30 detik. Berikutnya adalah gerakan naik turun bangku. Lakukan naik turun bangku dengan kaki secara bergantian. Tidak boleh lompat, naikkan kaki seperti kamu gerakan berjalan. Anakku, demikian tadi pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani telah kita pelajari bersama. Tugas untuk kalian, silahkan kalian mempraktikkan beberapa latihan aktivitas kekuatan otot yang telah kalian pelajari tadi, sehingga benar-benar akan meningkatkan kebugaran jasmani kalian yang berkaitan dengan kekuatan otot. Silakan kalian latih secara rutin, sehingga kalau kalian latih secara rutin akan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.